Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah yang kaya dan penuh warna. Inilah kisah Cirebon dan sekitarnya. Dari legenda Sunan Gunung Jati, kejayaan Kesultanan Cirebon, hingga jejak budaya Tionghoa, Arab, hingga Eropa yang berpadu di satu kota pesisir yang strategis. Cirebon bukan sekadar kota kecil di utara Jawa, ia adalah simpul peradaban yang menyimpan cerita besar. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi warisan leluhur, misteri masa lampau, dan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Al-Kisah, di Arab Saudi, ada seorang syekh bernama Syekh Said Al-Syamsi yang memiliki keinginan untuk mengembangkan agama Islam di luar negaranya. Agar agama Islam dapat berkembang di setiap negara, Syekh Said Al-Syamsi memulai ritual bertafakur di bawah Ka'bah pada tahun 772 Hijriah. Setiap malam, ia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang negara mana yang harus dikunjungi. Setelah bertafakur selama beberapa tahun, pada pertengahan malam tahun 775 Hijriah, Syekh Said Al-Syamsi menerima wejangan melalui suara yang memberinya petunjuk untuk pergi ke sebuah negara yang sudah banyak dihuni oleh para syekh yang mengembangkan agama Islam di sebuah pulau yang indah dan berwarna-warni yang mengambang di laut. Awalnya, Syekh Said Al-Syamsi tidak langsung mempercayai wejangan tersebut. Namun, setelah menerima wejangan yang sama sebanyak 7 kali, ia akhirnya mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke pulau tersebut. Dengan bekal yang lengkap, Syekh Said Al-Syamsi melakukan ritual duduk bersila sesuai dengan petunjuk untuk mempercepat tibanya di pulau yang bernama Giri Nur Cipta Rengga yang mengambang di laut. Singkat cerita, pada tahun 775 Hijriah, tahun 1287 Jawa, atau tahun 1354 Masehi, di sepertiga malam menjelang subuh, Syekh Said Al-Syamsi tiba di tempat ketujuh, yaitu Giri Nur Cipta Rengga, sebuah pulau yang indah mengambang di Laut Jawa. Ketika membuka matanya, ia menyadari bahwa dirinya telah sampai di pulau yang dituju. Melihat langit yang mulai memancarkan cahaya suram kuning, pertanda fajar akan segera tiba. Syekh Said Al-Syamsi langsung duduk bersila dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang arah kiblat untuk melaksanakan sholat. Setelah menerima petunjuk, ia segera melaksanakan sholat subuh dengan khidmat. Sementara itu, di waktu yang sama, Gusti Ratu Singopuro alias Gusti Ratu Endang Saheti, selaku ratu di Keratuan Singopuro, sedang bertafakur di dalam Oemo Romo pada malam itu. Tiba-tiba, ia melihat ada seorang tamu yang datang di Pulau Giri Nur Cipta Rengga yang mengambang di laut. Gusti Ratu Singopuro merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang tamu yang datang ke pulau tersebut. Pada akhir tahun 775 Hijriah, atau tahun 1287 Saka, Jawa, tahun 1354 Masehi, Gusti Ratu Singopuro alias Nyai Endang Saheti alias Eyang Permaisuri Dewi Ayuningrum alias Mbok Gede Singopuro, selaku Raja kedua di Keratuan Singopuro,
menerima kedatangan seorang ulama dari Jazirah Arab Saudi yang datang untuk bersilaturahmi ke Keratuan Singapura. Singkat cerita, ulama tersebut menuju pancer Sungai Jaladri dan disambut dengan senang hati oleh Ki Ageng Pandu dan istrinya Nyai Ageng Pandu, serta Ki Ageng Alap-Alap dan Ki Buyut Ilir. Setelah berbincang lama, ulama tersebut diantar oleh Ki Pandu menuju keraton Keratuan Singapura dengan menyusuri penanggul Sungai Jaladri. Setelah tiba di taman keraton, ulama tersebut diterima oleh para abdi dalam yang sedang beristirahat di Balai Lebu. Antara lain Pangeran Surya Dilaga, Ki Ageng Waldun, Ki Ageng Ronggo Diksuro, Ki Ageng Waljan, Ki Ageng Pancer Jati, Ki Ageng Pengarung, Ki Ageng Kendala Rekso, Ki Ageng Joyo Sampurno, Ki Ageng Surojoyo Diksuro, Ki Ageng Singokerti, dan Ki Ageng Karsuki. Singkat cerita, ulama tersebut kemudian diantar masuk ke dalam keraton oleh Mahapati Pangeran Surya Dilaga, yang ditemani oleh 5 abdi dalam lainnya. Mereka melewati Lawang Gede Kahuripan dan Lawang Pembuko, lalu mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," yang dijawab oleh Gusti Ratu Singapura yang sedang duduk di Balai Agung bersama Pangeran Arya Siwata, Pangeran Panguripan, Pangeran Jinabat, Pangeran Jaka Sajadah, Pangeran Wira Dilaga, dan Pangeran Sarmapo. Mereka menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," sambil terus mendengarkan wejangan dari Gusti Ratu Singapura. Ki Ageng Pandu menyampaikan perkenalan ulama tersebut kepada Gusti Ratu Singapura. Setelah Gusti Ratu memahami situasi, Syekh Said Al-Syamsi kemudian berbicara kepada Gusti Ratu Singapura. "Gusti Ratu, sebelum saya menjelaskan tentang tujuan silaturahmi saya ke Keratuan Singapura, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin jika saya tidak sopan atau terlalu lancang," katanya dengan penuh hormat. "Perkenalkan, nama saya adalah Syekh Said Al-Syamsi dari negara Arab. Setelah saya bertafakur selama 40 hari, alhamdulillah, pulau yang saya tuju berhasil merapat ke Pulau Jawa. Saya kemudian berganti nama yang sesuai dengan pulau tersebut yang banyak pohon jatinya, sehingga saya dikenal sebagai Syekh Nur Jati," jelasnya. Filosofi dari nama tersebut adalah Syekh, yang berarti tua, Nur, yang berarti cahaya, dan Jati, yang berarti lurus. Jadi, nama saya dapat diartikan sebagai cahaya tua yang lurus. Gusti Ratu memotong penjelasan Syekh Said Al-Syamsi dengan senyum. "Mohon maaf, Syekh, saya tidak tahu bahwa Anda sedang bertafakur di pulau yang mengambang di Laut Jawa itu. Pulau itu bernama Giri Nur Ciptarengga, yang memiliki makna Giri, berarti gunung, Nur, berarti cahaya, Cipta, berarti buatan, dan Rengga, berarti tempat bagus. Jadi, nama pulau itu dapat diartikan sebagai gunung yang bercahaya ciptaan tempat yang indah." "Saya membiarkan Anda datang ke Pulau Jawa Dwipa ini karena kita sama-sama Muslim dan memiliki tujuan yang baik, yaitu mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa. Saya percaya bahwa tujuan Anda ini adalah sesuatu yang positif.
dan saya yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk Pulau Jawa ini. Saya membiarkan Anda datang ke sini karena saya memiliki firasat bahwa salah satu dari santri Anda akan menjadi orang yang sangat penting dalam mengembangkan agama Islam di bumi Jawa Dwipa ini di masa yang akan datang. Meskipun salah satu dari santri Anda tersebut baru saja memeluk agama Islam, saya percaya bahwa keturunan-keturunannya akan menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya di tanah Jawa, tetapi juga di luar Jawa, bahkan hampir di seluruh dunia. Syekh, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang cerita Anda. Silakan lanjutkan, kata Gusti Ratu Singopuro dengan penuh minat. Syekh Nurjati kemudian melanjutkan ceritanya. Mohon maaf, Gusti Ratu, meskipun Anda sudah mengetahui semua tentang diri saya tetap akan bercerita tentang perjalanan saya yang membawa saya ke Pulau Jawa ini. Pada awal tahun 772 Hijriah, tahun 1284 Jawa, atau tahun 1351 Masehi, saya memulai ritual bertafakur siang dan malam di bawah naungan Baitullah. Selama siang hari, saya berteduh di bawah pohon kurma untuk beristirahat dan memulihkan energi. Setelah sholat maghrib, saya tidak bangun dari tempat saya sampai waktu Isya. Setelah sholat Isya, saya duduk bersila lagi sampai tengah malam. Kemudian melanjutkan ritual saya setelah sholat malam sampai waktu subuh. Setelah sholat subuh, saya memulai lagi ritual saya sampai jam 9 pagi. Saya melakukan ritual ini dengan tekun dan konsisten selama 3 tahun. Yaitu sampai awal bulan Zulhijjah tahun 775 Hijriah, tahun 1287 Jawa, atau tahun 1354 Masehi. Tujuan saya melakukan ritual ini adalah untuk mengembangkan agama Islam dan membuatnya dikenal di seluruh dunia, jelas Syekh Nurjati. Alhamdulillah, di awal bulan Zulhijjah tahun 775 Hijriah, bertepatan dengan tahun-tahun 1373 sampai tahun 1374 Masehi, saya menerima wejangan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sepertiga malam, saya sedang bertafakur, tiba-tiba terdengar suara yang mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Saya menjawab dengan sopan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian, saya bertanya melalui kolbuku dengan penuh kerendahan hati, "Mohon maaf, siapa Anda yang memberi salam kepadaku?" Suara yang memberi salam itu menjawab, "Syekh, dengan keagungan Allah, nanti juga kamu akan tahu." Suara itu melanjutkan, "Syekh, sangat mulia sekali kamu memiliki cita-cita untuk membesarkan agama Islam di dunia ini. Malam ini juga, kamu harus pergi ke tempat yang sangat jauh dari tanah Arab, yaitu menuju ke Pulau Jawa Dwipa. Pulau tersebut sangat subur dan makmur, serta rakyatnya sudah banyak yang memeluk agama Islam.
Berkat berdirinya kerajaan Islam pertama di bumi Pulau Jawa Dwipa, yang didirikan oleh seorang syekh bernama Syekh Said Maulana Jalalullah pada tahun 423 Hijriah, bertepatan dengan tahun-tahun 1031 sampai tahun 1032 Masehi. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Singopuro, dengan rajanya Prabu Wijaya Kusuma dan istrinya Dewi Ayuningrum. Kemudian, kerajaan tersebut diteruskan oleh istrinya, Dewi Ayuningrum alias Nyai Endang Saheti, yang mulai memerintah pada tahun 764 Hijriah, bertepatan dengan tahun-tahun 1362 sampai tahun 1363 Masehi. Pada masa pemerintahannya, nama kerajaan diubah menjadi Keratuan Singopuro, dan Dewi Ayuningrum bergelar Ratu Singopuro. Suara itu melanjutkan, panjenengan harus pergi malam ini ke suatu pulau yang mengambang di Laut Jawa, yang masuk wilayah kekuasaan Keratuan Singopuro. Mohon maaf, Syekh, coba lihat dengan mata batinmu tentang pulau yang akan ditempati. Syekh Said Al-Syamsi melihat dengan mata batinnya dan berucap, Subhanallah, bercahaya gemerlap sekali. Suara itu menjelaskan, pulau tersebut bernama Giri Nur Ciptarengga. Nanti, jika panjenengan sudah tiba di pulau tersebut, harus bertafakur selama 40 hari agar pulau tersebut bisa menyatu dengan Pulau Jawa. Suara itu melanjutkan, Syekh, itu saja amanat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Said Al-Syamsi menjawab dalam batinnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, saya kemudian mengganti nama pulau tersebut setelah menyatu dengan Pulau Jawa Dwipa menjadi Amparan Jati, yang memiliki makna amparan berarti tempat atau singgasana, sedangkan jati berarti lempeng atau lurus. Jadi, nama Amparan Jati dapat diartikan sebagai singgasana yang lurus. Saya juga mengganti nama saya menjadi Syekh Nurjati. Selama ini, saya berdiam di dalam gua yang saya namai Gua Grenda Iman, yang memiliki filosofi sebagai tempat mengasah iman. Demikianlah, Gusti Ratu, asal-muasal saya datang ke tanah Jawa Dwipa ini. Saya mohon maaf jika saya tidak sopan atau tingkah laku saya kurang baik, karena saya tidak meminta izin kepada Gusti Ratu Singopuro, selaku Ratu di Keratuan Singopuro. Gusti Ratu Singopuro kemudian berkata, Syekh Nurjati, saya selaku Ratu di Keratuan Singopuro, atas nama Keratuan dan rakyat Keratuan Singopuro, memaafkan Anda. Apalagi, Anda memiliki tujuan yang sangat mulia. Syekh Nurjati mengucapkan terima kasih kepada Gusti Ratu. Setelah itu, Syekh Nurjati mohon pamit untuk meninggalkan Keratuan Singopuro setelah 3 hari menginap di sana. Gusti Ratu Singopuro menyambut baik keputusan Syekh Nurjati dan memberinya doa restu.
Terima kasih telah menonton video sejarah legenda Cirebon di channel saya. Jika Anda menikmati konten saya dan ingin melihat lebih banyak cerita menarik tentang sejarah dan legenda Cirebon, saya sangat menghargai jika Anda bisa memberikan like, komentar, dan subscribe channel saya. Dengan like dan subscribe, Anda akan menjadi bagian dari komunitas pecinta sejarah Cirebon yang terus berkembang. Komentar Anda juga sangat berharga bagi saya untuk memahami apa yang Anda ingin lihat lebih banyak di channel ini. Mari kita terus melestarikan dan membagikan pengetahuan tentang sejarah dan legenda Cirebon bersama-sama.